dengan karakteristik anak yang yang berbeda-beda. berbeda-beda sesuai dengan jurusannya. Apa Bu kalau di spill dikit jurusan yang unik itu jurusan apa biasanya Bu? Jurusan yang unik itu biasanya kalau saya di SMK 1 dari 2015 Pak. Bu, Ya, hampir 10 tahun hampir ya. satu dekade ya. Ngajar berapa kelas nih Bu berarti? Saya kemarin ngajar berapa ya? 8 atau berapa. Dan tinggal kita nanti mengkolaborasikan pelajaran sastra itu dengan dunia kerja, karena sastra itu kan cerminan kehidupan juga. Okay. Nanti mereka hidup di dunia kerja juga bisa melihat kondisi lingkungan melalui sastra tersebut, menilai tentang nilai-nilai sosial yang ada, nilai semuanya ada Pak. Sebetulnya bisa. Ya. Jadi begini Pak, saya itu aslinya dulu pengen banget jadi anak SMA, tapi takdir membawa saya jadi anak SMK. Jadi dulu ceritanya waktu SMP itu, saya pengen banget ke SMA 2. Dengan nilai saya yang harusnya masuk di SMA 2, tapi orang tua jangan ke SMA, ke SMK saja, nanti nggak bisa kuliah. Kalau ke SMK kan sudah bisa langsung kerja. Langsung rontok aslinya Pak. Ya wis lah, kalau orang tua sudah bilang begitu, ibu saya, kalau bapak sih enggak. Wis lah, daerahkan dawuh. Nah, akhirnya saya ke SMK. Terus SMK 1 kan termasuk yang favorit ya di sini ya. Setelah beberapa seleksi, dulu masih ada seleksi wawancara, seleksi kesehatan, seleksi akademik lagi. Selain pakai nilai itu, takdir membawa saya masuk ke SMK 1 jurusan pemasaran. Ketika saya kelas 12, saya ketemu sama guru baru. Gurunya tegas, semua materi nyantol tanpa harus buka buku. Bagi saya keren banget ini. Oh, jangan-jangan itu yang menjadi tolok ukur tiba-tiba jadi guru bahasa Indonesia? Tiba-tiba jadi guru bahasa Indonesia karena itu. Karena sebelumnya kalau misalnya yang tanya, baca buka buku dulu, langsung hilang. Bagi saya tuh kekerenan guru itu hilang ketika terlalu terpaku sama tekstual banget. Gitu. Nah, ketika kelas 3 dapat guru yang seperti itu, saya terpesona Pak. Beliau sekarang masih mengajar? Masih, dan sekarang jadi tim senior saya, iya. Masih. Nah, setelah itu saya banting setir dari pemasaran, saya mau kuliah bahasa Indonesia. Akhirnya saya ambil bahasa Indonesia. Oh, itu latar belakang panjangnya kenapa milih bahasa Indonesia. Terus saya pengen banget jadi guru yang seperti ibu tersebut. Saya nggak mau yang, pokoknya semua materi harus saya pahami. Kebutuhan murid apa, nanti murid yang bingung saya bisa mengarahkan, yang tidak bingung saya bisa memuaskan apa keinginan murid itu. Mbak, jujur ya, ketika kita itu melihat atau mengobservasi guru yang tulus, guru yang punya semangat improvement, atau guru yang punya semangat untuk meningkatkan kualitas diri itu selalu ketok gitu. Dan saya tuh melihat itu di diri jenengan. Masa artinya sih, Pak? Waduh, dukun nih Pak. Artinya kadang kelihatan guru-guru itu yang memiliki semangat untuk berubah, semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kemauan untuk memperbaiki pembelajaran dan lain sebagainya. Karena yang kita butuhkan itu sekarang arahnya ke sana. Guru pinter pun sepinter-pinternya guru tapi dia tidak bisa ngajar, itu menurut saya nonsens ya. Kalau kamu nggak bisa mengambil hati peserta didik, sepintar apapun materi kamu, menguasai semua materi fonologi, morfologi, tapi kamu tidak bisa mengambil hati peserta didik, itu salah. Makanya tadi saya setuju ketika jenengan sampaikan guru kelas 3 jenengan yang bisa mengambil hati jenengan, akhirnya jenengan mau jadi guru karena melihat sosok beliau, itu menurut saya sesuatu yang indah gitu. Itu yang mungkin beliau juga melihat jenengan bangga karena gitu ya. Saya bisa menginspirasi orang lain itu jauh lebih penting daripada ingat materi saya. Ya juga sih Pak. Nah, terutama nanti ketika anak-anak jenengan nanti, Bu, saya pengen jadi guru deh Bu, kayak Bu Yunita, itu saya memori yang indah gitu. Semoga ada yang seperti itu Pak. Definisi ilmu jariah itu menurut saya inspirasi. Nah, materi bahasa Indonesia setuju sih, menurut materi bahasa Indonesia itu selalu tidak menarik ya. Di SMA, di SMP itu selalu menjadi momoknya itu bahasa Indonesia itu selalu disepelekan dan menjadi materi yang tidak menarik. Maka yang bisa kita lakukan ya berinovasi. Inovasinya adalah membuat siswa itu merasa butuh dengan bahasa Indonesia. Caranya adalah kita membuka mata. Kalau SMK itu kan nanti kamu kerja di sini loh. Kamu kalau jadi guide belum tentu yang kamu bawa adalah orang Indonesia, bisa saja orang luar negeri yang nggak akan paham. Nanti kamu bilang aku sama saya aja nggak bisa membedakan. Apalagi kalau orang Wonosobo ya Pak. Bu, aku nih pakai waduh itu penyakit Pak, penyakit banget kontaminasi bahasa. Wah, ini ngeri Pak, ini problem pertama yang saya selalu benahi itu satu, yang di bahasa seperti itu, yang secara bicara loh Pak. Ini problem banget karena
anak sekarang itu sudah terlalu asik Pak berbicara dengan teman-teman. Aku mau ke situ, yuk nganu. Kan campur-campur gak karuan. Mereka nggak bisa memisahkan kapan mereka bersama formal, teman, non formal, kapan mereka dengan orang yang lebih tua. Bahkan ke kantor pun, Bu, aku mau tanya mejanya Bu Yunita mana. Waduh, ini banget Pak. Enggak banget pokoknya. Tapi itu jenengan jadi kesannya jadi guru yang galak nggak sih, Bu? Sidik-sidik salah, sedikit-sedikit salah gitu nggak sih, Bu? Pakai trik Pak. Kalau saya bisa survei Pak, saya nggak pernah galak di kelas. Oh, apa tipsnya agar tipsnya adalah menjadi korektor bahasa, tetapi kesannya galak gitu? Gimana ya Pak? Kalau dijelaskan susah, harus banyak ide sih Pak. Nah harus banyak ide. Terus yang penting itu ambil hati anak-anak. Kalau saya jujur di kelas, saya malah nggak suka kalau ketemu kelas yang anaknya kalem. Saya lebih suka kalau ada guru-guru lain misalnya bicara, wah kelas ini rame, ini tukang ulah ini. Saya mau di kelas itu. Saya malah merasa tertantang, suka sekali yang di kelas yang rame, yang katanya banyak tingkah, bolosan, taruh saya di situ. Ya sebenarnya jadi cocoknya malah ke SMK yang teknik gitu ya, mungkin ya. Pernah saya dulu di SMK yang teknik pernah. Dan lebih menikmati atau sama aja ya? Sama aja sih sekarang, karena yang SMKT itu juga banyak yang laki-laki sih Pak. Oh iya, tadi jurusannya nggak cuma ekonomi. Cuma ya? Kalau saya rasakan dulu kalau pas di SMA sama SMK memang beda Pak. Dulu saya pernah di SMA swasta, tapi kelasnya kelas yang unggulan. Anteng semua, mereka laptop hampir punya semuanya. Ketika saya pindah ke SMK, kan secara ekonomi juga sudah beda Pak. Sudah beda, itu juga berpengaruh dengan pola pikir, kebiasaan dan lain-lain. Itu juga kita otomatis harus menyesuaikan lagi. Nah, cara membiasakannya itu loh sih angel kadang. Gimana ya Pak? Kalau kita sudah sering berinteraksi dengan orang luar, entah itu nanti di masyarakat ataupun ketika kita dimanapun lah, insya Allah nanti di kelas kita tidak akan pernah kekurangan ide untuk merangkul anak-anak tersebut. Tapi di sisi lain jenengan juga adalah pelaku bisnis ya, maksudnya jenengan adalah orang-orang, jenengan pun sebenarnya adalah orang vokasi kan, jenengan pelaku bisnis, jenengan juga menjalankan bisnis, otomatis sebenarnya membagi cerita pengalaman nyata jauh lebih mudah karena Anda bisa menggunakan konteks-konteks kehidupan jenengan sehari-hari. Tapi bagi guru-guru yang tidak berwirausaha seperti jenengan, maksudnya saya cuma guru tok gitu. Nah itu berarti guru itu harus aktif Pak. Setiap SMK harusnya ini harusnya Pak. Minimal pasti selalu ada kelas guru yang akan bertemu dengan dunia industri. Di situ sudah ada share. Bahkan kita saling berbagi materi loh sama Dudi. Kita butuhnya ini nanti berarti di pelajaran mana jenengan-jenengan bisa mengarahkan. Terus kita tanya sebetulnya yang dibutuhkan apa sih Pak? Misalnya kurikulum vitae ya, daftar riwayat hidup. Nah sekelas itu saja untuk jurusan ABC udah agak beda-beda kan Pak. Misalnya orang multimedia, kami butuh yang bisa membuat ini lah, yang Anda butuhkan di dunia usaha yang seperti apa? Ini harusnya pakai Canva ini. Berarti nanti kita di kelas juga tembaknya sesuai dengan itu. Berarti guru pun juga harus menguasai Canva, harus menguasai foto. Kalau bukan guru siapa lagi? Bagaimana bisa kita mendampingi Pak kalau nggak menguasai, walaupun hanya sedikit. Saya yakin tidak bisa maksimal, saya sendiri pun lebih pintar anak untuk menguasai teknologi, hanya saja kita juga harus pintar bagaimana mendampingi dan mengarahkan, paling tidak isinya, Pak. Karena kita guru bahasa ya, berarti bahasanya, nanti tulisannya bagaimana. Balik lagi sekali lagi kalau sama guru profesional itu ketok sekoragane, jogrokan itu selalu kelihatan kemauan dia untuk belajar. Jujur ya, Canva itu saya nggak mahir. Bahkan sama Pak, saya nggak sebisa itu, tapi di kelas saya itu menuntut siswa untuk, saya ceritanya Mbak, saya itu ada tugas mata kuliah kurikulum, mereka tak suruh bikin sekolah. Jadi mereka saya minta untuk membuat sebuah sekolah, konsep sekolahnya seperti apa, SMK Wonosobo, SMK Temanggung, Kopi dan lain-lain itu jadi topik-topik mereka, SMK Cilacap, tapi fokusnya di perairan karena ekologi kita kan sekarang rusak. Nah saya itu mencoba untuk mereka biar berani membuat sekolah. Karena itu kan membuat sekolah kan bukan keputusan kecil ya. Maka saya harus menciptakan calon-calon guru yang berani membuat out of the box seperti jenengan ini. Bicara masalah kurikulum, saya belum lama ini tuh terhenyak Pak. Kenapa? Karena saya kan rumahnya di desa Pak. Ketika anak-anak mau les bahasa Inggris misalnya, di tempat kami kan nggak ada, harus ke kota. Termasuk saya setiap hari Rabu saya harus bagi waktu nanti antar anak les dan lain-lain. Nah, ketika di rumah itu ada praktisi yang bisa bahasa Inggris dengan bagus, itu dulu TKI apa TKW istilahnya Pak. Nah, tapi dia bisa bahasa Inggris dengan bagus. Suatu ketika ngobrol lah kita, Mbak, kenapa nggak buka les-lesan? Saya sudah berencana dan saya sudah menentukan kurikulum. Waduh,
sekelas TKI loh. Saya tahu lulusannya hanya SMP, Pak. Tapi dia bisa berbicara masalah kurikulum. Sudah cari-cari buku. Yuk, sing guru, halo apa kabar? Nah, waduh. Lagi sing guru apa kabar? Lah sing dosen apa kabar? Podo wae. Ini, Pak. Yeah. Kalau guru itu kan istilahnya tinggal nerima titah dari pemerintah kan. Yeah. Kurikulumnya ini, walaupun nanti gurunya mumet, tetap kan ya wes sendiko dawuh kan seperti itu, Pak. Tapi sih sendiko dawuhnya kembali lagi di kelas nanti sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kalau kita kalau saya pribadi ya Pak, RPP-nya menurut pemerintah, tapi nanti pembelajarannya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, bagian ini saya nggak setuju nih. Bagian ini saya nggak setuju. Nggak ada Pak, tapi nggak melenceng banget Pak. Serius, iya, tapi serius. Koreksi sih. Oke. Rencana itu harus kita taati. Pertama gitu. itu, tulislah yang kamu lakukan, lakukan yang kamu tulis. Kalau tiba-tiba berubah, kan kita ada catatan di bawah RPP itu, Pak. Jadi kita bisa mengubah, misalnya di kelas ini seperti ini tidak jalan, harusnya seperti ini. Setuju. Tetapi setidaknya kita membuat guideline sih, toh. Iya. Maksudnya jangan sampai kita ikuti rencananya pemerintah, kita nanti saya improve Pak, nggak boleh. Kita tetap harus menentukan jalannya kita sendiri. Improve-nya itu nggak jauh-jauh Pak, serius. Artinya saya setuju bahwa guru itu harus pintar berimprovisasi, membuat pembelajaran yang beragam di kelas. Tetapi sekali lagi guru yang andal adalah guru yang bisa merencanakan pembelajaran yang menarik juga. Ojo nanti jangan sampai kita manut sama atau ngikut sama buku pemerintah. Kita juga harus punya design thinking, karena itu jangan bisa salah satu konsep yang harus dimiliki deep learning itu adalah design thinking. Kita harus bisa mendesain pembelajaran sing out of the box, sing out of mind. Jadi kita bisa, kalau kita sudah bisa merencanakan itu, nanti di kelas dibuat atau mau dibuat seperti apa itu hak prerogatif dari guru. Tetapi kita bisa nggak merencanakan pembelajaran yang bagus? Jenengan tahu jalan menuju Jakarta nggak? Nah, jenengan Jakarta orang ngerti arahnya kemana, dan jenengan belok kanan nanti ke arah Semarang. Harusnya kan ke kiri. Guideline-nya dulu lah, minimal kita menguasai. Oh, nak Jakarta itu berarti nanti dari Wonosobo ke arah barat lewat Pemalang misalnya. Kita mau pakai jalan tikus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya itu maksudnya itu loh Pak. Oh Pak, ternyata di Pemalang jalurnya tol ditutup satu arah. Kita pindah. Nah itu kemampuan guru untuk mengintervensi pembelajaran melalui improvisasi. Sahih. Mengubah semuanya itu boleh. Kalau saya jujur, kalau RPP itu ya, membuat RPP, saya sesuaikan dengan yang terbaru. Betul. Tapi meskipun saya praktiknya di kelas saya sesuaikan dengan jurusan, jujur saya hanya buat satu. Jujur ini ya. Jujur ini adalah penyakit sebenarnya. Sebenarnya ini penyakit. Nah, penyakit saya di situ. Saya menang praktik tapi saya malas di rencana. Tapi saya mengakui karena gaweane guru itu orang mau ngajar. Nah, misalnya jadi panitia lomba. Misalnya jemput anak. Saya nggak pernah jemput anak Pak, alhamdulillah. Artinya kan tidak jauh, tapi kan kasusnya tidak cuma jenengan sebagai guru. Iya, iya paham. Harus ngelesi ini, harus kesini, dan lain sebagainya. Belum lagi yang, mohon maaf, LDR dengan suami, belum lagi yang harus PPG dan lain sebagainya. Saya tidak memungkiri guru harus buat rencana ABCD, enggak. Tetapi idealnya memang ya. Bahkan bagaimana Pak jika tahun ke tahun kita nggak ada perubahan? Jangan menyikapi itu setuju atau tidak? Setiap tahun RPP ini podo, copy paste. Harusnya? Beda dong. Harusnya. Tapi pelaksanaannya? Tapi saya sering beda kok Pak. Paling bertahan 3 tahun maksimal. Bagus kan? Artinya ideal ada sisi ideal, ada sisi realistis Pak. Realistisnya nggak bisa ngono Pak. Saya setuju. Tapi saya tidak akan menyalahkan guru yang tidak membuat RPP yang berbeda. Tapi minimal dia bisa buat satu RPP yang bagus banget. Artinya dia punya ide dan kreativitas. Tapi kalau siji copy paste, misalnya jenengan diminta untuk membuat model untuk sekolah-sekolah di SMK di Wonosobo, jenengan yang diminta, maka buatlah itu sebaik mungkin yang bisa jenengan lakukan. Tunjukkan kreativitas, tunjukkan inovasi, tunjukkan bahwa jenengan improvisasi di situ. Satu itu tok, tapi wapi banget. Meskipun 3 tahun jenengan ganti. Tapi saya merasakan loh Pak, ketika dulu kita PPG bertemu pertama kali kan PPG 2018 itu. Memang kita kan semuanya memang digodok banget tuh di UNS, kita buat RPP yang bagus itu. Ketika kita benar-benar buat sendiri, terus ketemu pas
tes P3K itu Pak, kalau kita nggak buat sendiri, yakin kita nggak bisa jawab soal. Ketika kita memang sudah belajar, walaupun hanya satu RPP yang kita pegang itu, tapi kita kelotok, jawab pertanyaan wis kayak mau coba. Misalnya sederhana, Pak, memahami, ini nggak semua dosen bahkan tahu, memahami itu tidak bisa diukur. Sejak awal kan sudah tekankan, memahami adalah kata kerja operasional yang tidak bisa diukur, ya jangan digunakan. Kedua, subjek pembelajaran itu siapa? Peserta didik, bukan guru. Nah itu kan konsep-konsep yang ketika jenengan kapanpun dimanapun merencanakan apapun, jenengan akan memahami bahwa aku di sini fasilitator nih, saya bukan pelaku pembelajaran nih. Membatasi itu, kita set boundaries. Saya di sini guru, saya fasilitator, saya tujuan utama tadi siapa? Peserta didik. Maka siapa yang melakukan kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman belajar? Peserta didik. Nah wis ngono, pembelajaran mau dibuat seperti apa, monggo terserah jenengan. Mau lewat Pemalang boleh, lewat Jalan Tikus boleh, lewat jalur selatan juga boleh. Situ pilihan jenengan. Tergantung satu, bensinmu mau kuat ora? Google Map baterainya kuat enggak? Kemampuan sopirnya ready enggak? Kalau semua makin tiga-tiganya nggak siap, mending kita gunakan jalur konvensional. Pembelajaran pun seperti itu. Kita nggak usah ngoyong-ngoyong nggawe pembelajaran digital dengan Jamboard dan lain sebagainya. Ketik ketemu siswa nggak punya laptop, nggak punya HP. Nah, itu. Internetnya down, malah jadinya sing bingung. Tapi ketika hal-hal tertentu, poin utamanya adalah mendekatkan diri pada peserta didik. Saya tahu karakteristik peserta didik, pembelajaran seperti apapun kita bisa. Tapi dengan syarat, ini bukan untuk dipresentasikan. Kalau jenengan mau presentasi PRPP yang bagus, buat yang bagus sekalian. Sudut pandangnya beda. Iya, betul. Kalau jenengan mau ke Jakarta dengan test drive mobil, kamu harus memilih medan terbaik yang bisa kamu pilih. Kamu nggak bisa pakai jalur konvensional. Maka karakteristik kompetensi guru akan tampak. Kalau semua guru menampakkan wujud aslinya ketika disuruh presentasi, ya itu peta pendidikan sebenarnya kita seperti itu. Saya yakin jenengan wis top markoto. Saya yang malah langsung kawruh dari jenengan. Masya Allah, balik tuh Pak. Saya kapan-kapan diajari merenang pembelajaran, saya pengen lihat, oh kalau ngajarin SMK sing kesekretariatan ada? Ada yang MPLB itu kan? Ya itu kayak gini Pak. TI-nya kayak gini kan masih beda. Kalau TI mereka laptop, itu sudah ada plot-plotannya sendiri. Dia ngajar di semua jurusan? Berapa ya? Sekitar 4 jurusan. Yang berbeda-beda? Yang beda-beda. Nah, gue idealnya rencana pembelajarannya kudunya beda sih. Memang harus seperti itu. Kalau setahu saya, yang paling telaten buat RPP yang sesuai dengan jurusannya itu Bu Tania, Master of RPP. Keren banget. Tania, mungkin penonton juga nggak tahu Tania itu siapa. Tania itu adalah wong paling rajin yang seangkatan. Itu keren banget RPP-nya. Ditunjuk mesti paling ready Bu Tania. Itu sampai sekarang Pak konsisten banget. Ketika grupnya kan masih ramai itu Pak, apalagi awal-awal tahun seperti ini. Kita sharing-sharing modul. Ya jelas dong Pak. Sekarang dosennya keluar. Nah itu, Bu Tania ngajar di jurusan-jurusan mana itu sudah plottingan banget, keren banget. Kalau saya ngetut saya wis angel. Tapi saya juga punya teman di sekolah yang Bu Tania versi SMK, cuma laki-laki. Guru bahasa Jawa itu paling saya sering ngetut itu Pak. Sekali lagi kadang-kala guru yang administrasinya katanya nih, ini rumor ini, guru yang administrasinya bagus, eksekusinya jelek. Guru yang eksekusinya jelek biasanya administrasinya bagus. Atau guru yang eksekusinya bagus, administrasinya jelek. Katanya sih kayak gitu, rumor nih. Semoga kayaknya barusan udah kebuka nih saya. Semoga hanya rumor ya, enggak sih. Kalau bisa dua-duanya bagus. Rumor Pak, rumor itu kan penyakit ya Pak. Iya. Harusnya enggak ya, itu tumor. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi terima kasih Bu Yunita sudah mau sharing. Semoga ilmunya terus bermanfaat, terus mengabdi untuk negeri. Anak-anak bangsa kita butuh guru-guru yang hebat seperti jenengan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat selalu.